dengan yang pertama Bapak akan presentasi cara membuat tesis dan sebagainya. Kelihatan nggak nih? Rizky, kelihatan? Terlihat jelas, Pak. Oke. Yang lain bisa jelas ya, lihat ya. Angkatan di atas kamu udah lulus 12 orang apa 13. Ya, itu bukan tanpa perjuangan. Perjuangannya juga habis-habisan. Dan ada beberapa persoalan yang Bapak pengen kalian tangkap dengan baik ya. Yang pertama, bikin tugas akhir itu bukan tugas saja. Namanya aja tugas akhir, tapi sebenarnya tugas akhir itu atau proyek akhir atau tesis itu adalah karya tulis yang kalau kalian bikin sungguh-sungguh, percaya satu saat kalian buka-buka lagi, kalian akan senang, kalian akan bangga. Itu karya tulis kalian gitu. Yang kedua, proses membuat tugas akhir itu bukan proses akademik sekolah lagi sepenuhnya. Memang dilakukan di sekolah ya, di akademis gitu. Tapi sebenarnya proses membuat tugas akhir itu belajar bekerja. Belajar bekerja gimana? Yang pertama, kalian sadarin dong bahwa bekerja itu nggak bisa milih bos. Ya, bos yang milih kamu. Jadi anak buah nggak bisa milih bos. Jadi dapat bos yang sengak orangnya, dapat bos yang nggak mau ngomong, dapat bos yang bodoh tapi sok pinter, atau dapat bos yang pinter sekali. Apapun dia tahu. Jadi dia nggak perlu kita. Nah, jadi kita bekerja dengan tipe manusia bos yang bermacam-macam. Yang kedua, kalau bos bilang, kamu kerjakan ini, lalu datanya cari di mana, Pak? Nah, habis. Itu mungkin yang terakhir yang dia perintahkan ke kamu. Habis itu kamu dapat tugas untuk pindah mutasi. Jadi, memang begitulah dunia kerja. Ya, cari data di mana, kadang nggak dikasih orang, kadang dikasih. Nah, butuh networking, butuh temen. Temen itu bukan yang sebaya aja, temen ke atas. Yang lebih senior itu berteman juga. Temen yang ke bawah, yang lebih muda, mungkin mandor, kuli, dan sebagainya, office secretary gitu. Ya, itu ada seninya. Sehingga kita bisa dianggap teman sama mereka. Itu yang kedua. Kita itu bikin networking sendiri, bukan Pak kasih dong datanya. Ya nggak ada cerita. Dunia kerja kok. Kalau nggak terima ya silakan besok nggak kerja lagi. Di teman bapak dulu, Pak Mas Raul juga berteman sama ada satu orang, Mr. X, pinter banget, tapi pergaulannya nol. Jadi dia nggak karuan
Dalam setahun bisa 3 kali pindah unit kerja karena nggak disukai di mana-mana. Ya, sebaliknya nggak terlalu pinter tapi supel, kok terima di mana-mana. Tiap dia muncul orang nanyain lu butuh bantuan apa dan sebagainya. Nah, bayangkan tuh hidup, ya. Jadi yang kedua, belajar bekerja. Yang nomor tiga, kita nggak bisa lagi, ah itu kan dibayar, wajib lu kasih tahu gue. Ya nggak ada cerita. Hidup ini nggak begitu. Jadi kalau ada tawaran itu baik, ya cepat-cepat ambil. Kalau ada tawaran tidak baik, jangan cepat-cepat tolak. Coba aja dulu. Jangan-jangan di dalam bungkusnya ternyata ada yang terbaik. Gitu. Si Rizky sama Diva barangkali dengar Bapak kemarin cerita-cerita sama Pak Mas Raul. Itu cerita tuh betul terjadi loh. Ya, jadi pesan sekarang, pesan nomor satu, camkan sampai ke hati. Sungguh-sungguh lah. Ya, dan ini nggak saatnya lagi men untuk nggak mau tahu sebodoh deh, terserah deh, nggak ada. Jangan nyesel, kan umur jalan terus. Kalau sampai umur 30 tugas akhir nggak selesai, nggak gawat sekolahnya juga nggak genah, ya wassalam kan. Banyak ini ya, di tempat kerja, di luaran, temen kamu mungkin ada. Oke, kita mulai ya. Hari ini topiknya adalah cara menulis TA, tesis, atau makalah. Oh iya, Bapak minta kamu mulai hari ini bikin catatan satu khusus untuk tugas akhir, dari mulai belajar ini, wawancara itu, semua dalam satu buku yang sama. Namanya logbook. Ya, mulai hari ini harus ada logbook. Percaya sama Bapak. Kita mulai. Mahasiswa bertugas akhir di ITERA sampai 2027 nanti, itu lihat posisinya. Kita berdiri 5 Agustus tahun 2020. Agustus 2024, angkatan 2020 yang bikin tugas akhir 43. Dari 43 sampai hari ini itu baru 12-13 orang yang selesai. 10 di wisuda, 2 atau 3 orang lagi nunggu di wisuda karena yudisiumnya terlambat beberapa hari. Bukan karena kami hambat, ya karena berbagai alasan kami dosen-dosen malah mendorong sehebat mungkin gitu. Angkatan 21 kalian tahu sendiri, tahun 2025 bikin tugas akhir, jumlah kalian tuh 120-an. Bayangin kalau 30 orang masih ada dari sisa 2020, sampai sekarang tambah 120, 150 yang bikin tugas akhir. Bayangkan beban kami. Bukan kami nggak mau. Tapi kalau dipanggil juga nggak datang ya gimana? Lebih baik kami mikirin 119 yang lain daripada kamu yang nggak minat, kan gitu. Kita jalan terus. Terus tahun depan angkatan 2022 106 orang, angkatan 2023 80, 2024 nih dengar-dengar 100 orang lagi. Ya
Alhamdulillah prodi teknik kereta api nggak cemen teuing lah, nggak terlalu cemen, diminati, dan kita masih bisa bergerak dengan keilmuan kita. Nah, yang Bapak pengen kasih kalian pengertian, begini berat. Jadi kalau mau macam-macam ya lebih baik ditinggalin aja, masih ada 119 lagi yang lain gitu loh. Ya, mari kita sama-sama kita kejar kesarjanaan. Tapi ya sama-sama dong, ya. Oke. Karya tulis yang baik harus dibuat secara top down, bukan bottom up. Ya, top down. Top down itu artinya apa? Dari satu dipecah menjadi banyak. Jadi kayak piramid gitu ke bawah. Bukan bottom up. Piramid yang apa? Lapangan yang luas dicari yang pokoknya apa? Dipersedikit lagi, intinya baru ketemu belakangan. Enggak. Begitu ada kesempatan macam-macam. Jadi kita mulai dari yang sedikit menjadi banyak, dikembangkan. Bukan dari uang banyak, disarikan, dicari sarinya terus ke atas. Itu beda. Ini bagus untuk kalian menghindari plagiarisme, menghindari nyontek, dan mendidik atau mengajari atau melatih kalian. Dikasih instruksi yang sedikit, bisa bikin laporan yang cukup baik. Bos mana pernah ngomong detail gitu, direkam, terus kalian tulis. Enggak, bos ngomongnya ini, itu, selesaikan besok. Jadi dari yang sedikit menjadi banyak. Dari top down ke bawah. Pertama, bahan tesis itu adalah coret-coretan di logbook. Termasuk kuliah ini misalnya di logbook, kalian udah punya logbook. Ada ide gitu. Itu ide itu dikembangkan dengan peta ingatan atau mind map. Lalu mind map itu membuat kita mendapatkan topik. Ya, Bapak dulu pernah ngomong rasanya sama Fauzan ya. Iya kan? Iya, Pak. Fahrun, Fahrunisa dulu Bapak pernah ngomong nggak? Ya, Pak. Kalau sama Rizky Bapak pernah ngomong nggak? Nggak ya, belum. Izin Pak, yang terkait logbook atau gimana Pak? Iya, logbook. Kalau itu pernah Pak, cuman baru saya sama angkatan 20 aja Pak. Soalnya waktu itu Bapak ada apa yang sama anak STTD Pak kalau nggak salah Pak. Oh iya ya. Nah, STTD juga bikin tugas akhir juga Bapak bimbing juga banyak yang sukses kok. Oke. Kita lanjut aja. Jadi dari itu coretan. Kadang-kadang coretan itu nggak cukup, kita kembangkan. Caranya mengembangkan coretan adalah dengan menggunakan mind mapping, peta ingatan. Ya, nanti kita lihat. Sesudah itu dari mind mapping kita akan mendapatkan topik, pokok pikiran. Oh, topik gua nanti ini. Dari situ baru kita coba-coba menulis judul. Nah,
sampai sini itu kita sudah mulai untuk menentukan jalan kita. Judul yang saya pilih kira-kira ini, jalannya ke arah sana, nanti belok ke sini, nanti begini, nanti itu penting sekali dihayati, dinikmati. Ya, bukan suatu hal yang memberatkan, tapi justru nanti spesialisasi kalian ada di sana. Kemudian itu kita bikin ke dalam sinopsis. Sinopsis itu tulisan satu lembar. Ya, berisi pokok permasalahan, alasan pemilihannya, kemungkinan penyelesaiannya. Cukup 3 paragraf, artinya selembar itu topiknya, judulnya, terus pokok permasalahan, dan ya, satu lembar itu menjadi inti dari tugas akhir kamu masing-masing. Nanti di ujung kuliah ini Bapak mau menugaskan kalian bikin sinopsis. Nanti sinopsis yang beneran nanti sesudah berapa lama itu tidak diputuskan oleh satu orang. Akan dibawa kepada semua dosen. Jadi semua dosen ngumpul, ini sinopsis. Yang ini bagus nggak, diterima nggak, atau ditambahin nggak. Yang memutuskan dewan dosen. Kemudian dari sinopsis, kalian nanti mulai membuat flowchart. Flowchart itu harus pikir, jalur pikir, dan daftar isi sesuai dengan pedoman dari ITERA. Jadi apa yang diberikan oleh Bu Amel sebelum ini, itu daftar isinya harus kayak gitu. Baru flowchart, daftar isi, sinopsis, baru kita bikin slide. Dan ini manjurnya begini, dengar. Belum pernah ada mahasiswa Bapak dimanapun yang bikin tugas akhirnya atau bikin kertas kerjanya slide demi slide yang jelek, itu belum pernah ada. Bagus semua. Dan syukurlah beberapa kali Bapak mahasiswa yang Bapak bimbing slide demi slide gitu, bikin tugas akhirnya, kertas kerjanya, itu dapat ranking bagus. Jadi diulangi ya, bahan untuk tugas akhir mulai dari coret-coretan di dalam logbook. Ada mind mappingnya, ada topiknya, ada judulnya, lalu bikin sinopsis. Kertas satu lembar, ya, di situ ada. Riz, itu siapa, Riz? Izin Pak, saya kawan kosan Pak. Oh, Bapak kira ada Tarzan. Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak. Enggak apa-apa. Background Pak. Ya udah, yuk. Jadi terus sinopsis ini kalian bikin dengan sungguh-sungguh ya. Pesan Bapak itu ya. Ya Riz, denger ya. Kalian bikin sinopsis sungguh-sungguh. Kenapa? Nanti sinopsis itu yang akan dikembang jadi tugas akhir kalian. Dan sinopsis itu mulai sekarang akan kita bawa ke rapat dosen. Semua dosen akan komentar, begitu diterima, ya itulah jadi pegangan kita. Dari sinopsis, lembar, lama-lama tambah slide, jadi banyak. Dan nanti kalau udah selesai, kalian akan puas sekali
slide. Itu sudah isinya bagus semua. Slide-nya begitu di ACC sama pembimbing, bikinnya jadi tulisan full text gampang, cepet. Kalian tanya tuh sama si Raffi, si Dika, si Iham. Bagaimana dari slide bikin full text? Cepet banget. Dan itu bebas contek, bebas dari plagiarisme, segalanya. Ya, ini jangan lupa. Urutannya seperti ini. Teks itu nanti uraian masalah dan analisis dengan bahasa yang jelas. Jangan muter-muter bahasanya. Ya, kita belajar menulis loh. Tulisan seorang sarjana loh nanti. Bukan tulisan seorang yang pendidikannya nggak nyampe tingkat 2 gitu. Ya, jadi uraian masalah dan analisis dengan bahasa yang harus jelas. Simple, nggak usah macam-macam, tapi bahasanya jelas. Kesimpulannya jelas, sarannya logis, terjangkau. Artinya masuk akal. Gitu dong sarjana mikirnya. Bukan kita harapkan nanti segera pergi aja dengan dana tidak terbatas. Mana ada di dunia ini dengan dana tidak terbatas. Udah Bapak bilang tadi, bikin tugas akhir itu belajar bekerja. Belajar ke dunia nyata. Cari data. Ada yang gampang, ada yang susah. Nah, perlunya networking, berteman sama semua orang, dan sebagainya. Data, tabel, foto, grafik, gambar, semua dikumpulin. Nanti disortir, mana yang mendukung argumentasi, kita masukin. Bayangin itu. Bapak kasih lihat ya, salah satu contoh. Bisa dibawa. Nanti Bapak kasih lihat kalau udah ketemu. Buku itu jadi buku kebanggaan. Mau jelek pun itu karya tulis sendiri gitu. Juga teman kamu, si Raffi, Dika,
dikembangkan jadi full text, kalian akan membuat dari bab 2 sampai akhir. Nanti ringkasan dari bab 2 sampai ujung diringkas jadi bab 1. Ya. Diringkas jadi bab 1. Pendahuluan. Jadi kalau ada ya asistensi saya baru sampai pendahuluan Pak, nah, itu tandanya ngarang. Sebab pendahuluan yang baik bisa menceritakan kita punya TA dari bab 2 sampai akhir. Itu ada semua di dalam pendahuluan. Ya. Jadi jangan pernah asistensi ini baru sampai pendahuluan Pak. Enggak ada. Ya. Bab 2 sampai ujung udah ditulis full text berdasarkan pengembangan slide. Dapat bab 2 sampai ujung, kemudian diringkas menjadi pendahuluan dia bab 1. Baru jadi, itu namanya tugas akhir. Ringkasan eksekutif summary 1 lembar, tidak lebih. Dengan 1 lembar itu kita bisa bercerita kepada yang perlu aja. Misalnya ketemu bos, mana tugas akhir kamu? Kasih aja ringkasan eksekutifnya. Ini Pak, ringkasan eksekutifnya selembar. Nah, sempat beliau baca. Penulisan dalam bentuk slide, kita bikin slide aja. Mulai dengan sinopsis tadi yang selembar. Terus topiknya apa? Misalnya topiknya operasi kereta api. Topiknya misalnya pemeliharaan sarana. Topiknya lain memperbaiki persinyalan di stasiun ini. Jadi dari topik bikin 3 alternatif lah judul di dalam 1 lembar. Ya. Kemudian definisi masalah, ide pemecahan dan sebagainya itu dinamakan solusi yang mungkin. Di dalam sinopsis ini masih. Kemudian baru lanjut dengan mind mapping terhadap judul-judul yang tadi. Dikembangkan dari judul itu, dikembangkan jadi ada mind mapping, mencari apa sih sangkutannya, apa yang layak masuk dalam tugas akhir. Konsultasi kepada pembimbing, bawa sinopsis, bawa mind mapping. Ini gimana Pak, Bu? Judul-judul alternatifnya kira-kira ini tepat atau enggak? Nah, kami hanya menunjukkan aja. Kami tidak membuatkan. Ingat. Ya, kalian yang bikin. Supaya lalu baru tetapkan judul bersama pembimbing. Sinopsisnya udah oke. Cari data info yang mungkin, baru tetapkan judul. Buat slide pengembangan judul, definisi masalah, studi pustaka, dan sebagainya. Kemudian gambarkan diagram alur pikirnya kayak apa. Baru bikin slide mengembangkan kata-kata dari flowchart. Kerjakan dengan niat cari ilmu, latihan menulis, bukan beban kerja. Karena nanti jadi karya tulis kalian. Sering konsultasi pada pembimbing, baca semua literatur yang mungkin, kumpulkan semua foto, gambar, terus segala macam yang berkaitan, baru berpedoman kepada flowchart, kembangkan terus slide.
asistensinya slide, gak usah terjebak dalam kalimat. Kalau slide udah lengkap, udah disetujui pembimbing, bisa lanjut ke penulisan full text mulai bab 2 sampai bab terakhir. Percaya sama Bapak, gampang dan indah hasilnya. Ini bukan berlaku di sini aja. Di London juga gitu. Bapak waktu bikin tesis S3 juga disuruh bikin slide. Nanti full text-nya jauh lebih mudah karena slide-nya udah oke. Nah, ringkasan bab 1 sampai bab terakhir menjadi bab 1 pendahuluan. Mengembangkan menulis tugas akhir dengan mind mapping, flowchart diagram, serta menggunakan slide sebagai guidance kerangka sangat mudah dan lancar. Hasilnya juga bagus karena pembahasan sistematis dan sinopsis. Sinopsis ini membuat tugas akhir selanjutnya TA. Sebaiknya dimulai dengan tulisan pendek 1 halaman yang kita sebut sinopsis. Isinya apa? Ide pokok. Topiknya apa? Nanti dikembangkan lagi dengan mind mapping. Bisa aja topiknya operasi kereta api, railway operations. Bisa topiknya persinyalan persinyalan elektrik atau communication based train control berbasis komunikasi. Atau bisa juga operasi kereta api tanpa masinis. Itu LRT Jabodebek. Nah, dari 2 atau 3 alternatif pilihan judul, dilanjutkan definisi masalah dan segala atributnya. Setelah dibicarakan, topiknya disepakati bersama, maka selanjutnya adalah menulis TA dengan menggunakan mind mapping, flowchart, slide. Ini aja bikin tugas akhir. Percaya. Tanya sama beberapa orang yang udah selesai. Bagus nggak? Pengalaman yang menyenangkan. Waktu diuji juga gampang dia jawabnya. Dan sebagainya. Pilih topik. Tentukan beberapa judul. Tulis kata-kata kunci dan konsekuensi dari masalah. Reka-reka pengembangan masalah. Kira-kira apa gitu aja. Nanti jelek Pak. Ya namanya juga belajar. Ya dari yang jelek diperbaiki, perbaiki jadi bagus. Jadi pada saat itulah baru kita bikin kesepakatan dengan pembimbing, dengan penguji barangkali, topik judul TA-nya. Jadi nggak sembarangan dan nggak bisa dituduh plagiat, sama sekali nggak bisa. Kembangan topik dan judul TA, gambarkan arus pemikiran dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Maka waktu topik dan judul itu ide dan kreativitas yang timbul dari membaca referensi. Jadi baca referensi, baca artikel orang, timbul ide. Nah, itu jadi topik, jadi judul. Kemudian topik dan judul itu dikembangkan dengan mind mapping. Jadi dapat kita nuansanya semua. Baru pakai diagram alir diteruskan. Flowchart. Inilah 3 kotak merah itulah yang menjadi tahapan dari tugas akhir kalian. Dan kalau dijalankan dengan cara ini mudah ditelusuri,
Tidak hanya buang-buang waktu aja, dan nggak bisa dituduh plagiat, kecuali kamu ada literatur yang nggak dikutip gitu. Tapi kalau caranya begini, jelas semua. Bisa tunjukin slide-nya. Mind mapping. Ini caranya memetakan ide dari pemikiran, pengembangan idenya. Sketsa gambar tentang ide atau persoalan yang dikembangkan secara radial menjadi serangkaian sebab akibat. Mulai dengan satu kata kunci, kembangkan dengan bebas, beri garis hubung antara berbagai kata kunci. Kita dapat menggunakan peta atau sekumpulan catatan logbook ya untuk mengembangkan mind map. Selanjutnya alat bantu membuat slide dan menulis TA. 5 langkah membuat mind mapping. 1, ciptakan, tuliskan satu ide pokok. Titik start kita itu dia. Kedua, tambahkan cabang ide turunan yang kemungkinan cabangnya. 3, buat garis hubung. Keempat, tandai kata-kata kunci di stabilo kalau perlu. Yang kelima, tebalkan cabang-cabang yang penting. Nah, udah hampir jadi udah. Cabang-cabang ide turunan inilah nanti yang akan menjadi kerangka tulisan tugas akhir. Ini contoh mind mapping, humas perusahaan, corporate communications. Ini intinya. Lalu apa aja yang menyangkut corporate communication? Public relations, advertising, iklan, social media, corporate identity, marketing, krisis communications, internal, atau investor relations. Masih banyak lagi, tapi yang ini intinya lah. Intinya yang 8 ini. Nah, nanti dikembangkan corporate communication dan atributnya ini dikembangkan jadi bermacam-macam. Nah, itu yang bisa kita petik 1 atau 2 jadi judul kita. Ini contohnya, banjir. Mind mappingnya banjir itu gimana? Penyebabnya curah hujan, penembangan liar, alih fungsi hutan, sedimentasi, sampah. Akibatnya apa? Banjir lah. Jadi penyebab banjir itu ini. Lalu dampak banjir apa? Transportasi terganggu, mengikis humus, nggak subur lagi tanahnya. Sarana merusakkan dan menghancurkan sarana, prasarana, dan sebagainya, itu dampaknya. Kemudian saat bencana gimana? Ya kalau bisa jangan panik lah, bersiaga, memantau air, dan sebagainya. Dan mitigasinya apa? Perbaikannya apa? Penebangan liar itu diapain? Di stop. Buang sampah di stop sembarangan. Dan sebagainya, membangun tanggul, waduk, dan sebagainya. Mengadakan rebuasasi, sosialisasi, pengerukan. Ini caranya mind mapping itu mengembangkan pikiran. Lihat, pemulihannya gimana nanti? Bersihkan jalan, bersihkan rumah, dan sebagainya, memeriksa keluarga, tetangga, membuat tim SAR, tim medis, segala macam. Nah, inilah yang dimaksud mind mapping, supaya kita nangkap apa sih nuansanya. Komplit.
Nanti kita tinggal seleksi yang kita butuhkan, baru bikin ke flowchart atau bikin ke slide-slide. Pengembangan topik banjir dan atribut-atributnya, penyebab, dampak, mitigasi, pemulihan, dan sebagainya. Ini mind mapping yang kedua. Coba lihat contohnya. Kalau perlu membuat mind maps, perlu paper, kertas, kosong, landscape lah, startnya lah, dan sebagainya. Strukturnya apa? Clear, association, radian, hierarchical. Bikin mind mapping, garis, connect, lebih tebel, panjang, organik, dan sebagainya. Nah, stylenya apa? Bisa style lucu, emphasis itu penekanan personal, beauty, dan sebagainya. Dan kemungkinan memakai gambar, memakai color, memakai kata-kata. Ini baru beberapa dari mind maps terhadap mind maps-nya. Apalagi kalau tambah kreatif, kita tambah banyak, habis itu tinggal pilih. Yang ini yang relevan masuk, yang lain belum. Forget it. Flowchart. Flowchart itu adalah diagram alur pikir. Penting untuk mempertahankan hubungan topik, judul, isi, kesimpulan. Dengan menggambarkan flowchart, menulis tugas akhir akan terasa mudah, lancar, dan tetap fokus. Ini bentuk dasar dari flowchart. Startnya lingkaran atau elips, panah, jajaran genjang, kotak persegi, dan lupis atau intan yang beralternatif. Kalau iya, lanjut. Kalau tidak, kembali lagi. Start. Topik. Judul. Masalah. Ranking dulu masalahnya. Analisis. Ada data info, membandingkan dengan yang lain. Kemudian solusinya gimana? Selesai nggak? Kalau tidak, ya ulang lagi dari atas. Atau kalau selesai, ya bikin kesimpulan. Dan saran, kita sudah mengikut penerbangan. Jadi kasus ini flowchartnya begini, endingnya pada saat sesudah saran. Lalu gimana Pak kalau masalah yang sama? Lah itu kreativitas orang. Nanti mana yang lebih kreatif, itu yang bisa bertahan. N itu ujungnya, tapi sumbanglah data info supaya dia tetap up to date di dalam daftar info. Ini asistensi bimbingan di lingkaran hijau. Kemudian ini juga gitu. Udah masuk tahap berikutnya, analisis sampai selesai atau tidak selesai, ada asuransi pendidikan atau bimbingan. Nah ini juga gitu, saran kesimpulan itu kalau bisa ya dibimbing juga, ditanyain kepada senior di kantor. Everybody happy, kamu lulus. Mulailah kalau nulis bikin flowchart, mulailah dengan 5W1H. Baca itu what, where, di mana terjadinya dan sebagainya, when, dalam kurun berapa lama terjadinya, why, mengapa, apa sebabnya, alasannya, who, oleh siapa, siapa yang mengerjakan, siapa yang kena, dan sebagainya,
how, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana menyelesaikan dan sebagainya. 5W 1H. Habis ini ada yang mau tanya, silakan. Kalau nggak ada, Bapak lanjut. Dari flowchart menjadi slide. Diagram alur pikir atau flowchart menggambarkan pemahaman dan penelusuran kita sebagai penulis tentang faktor pemicu, faktor perkembangan, ide-ide untuk penyelesaian. Jadi artinya kita berkontribusi kepada satu tim yang lagi bekerja misalnya. Dimulai dari sinopsis, ditambahin literatur review, baca literatur, diskusi, asistensi, bikin coretan flowchart. Kemudian kembangkan menjadi dengan data informasi dan proses analisanya sampai pemecahan masalah. Inti tugas akhir ya cuma ini. Sebaiknya seluruh TA ini dibuat dalam bentuk slide untuk menonjolkan kata kunci saja, mudah diperiksa dan dikembangkan tanpa terjebak dalam kalimat-kalimat panjang dan sebagainya. Yang paling bawah, seluruh pembicaraan, komentar, argumentasi, dan sebagainya perlu dicatat untuk menyerap ilmu dan memperkaya TA. Catatnya di mana? Di log. Setelah dipoles, diperbaiki 3-5 kali, slide PPT yang udah disetujui dapat jadi kerangka untuk menulis TA versi lengkap full text. Satu set slide lengkap segera dicetak, dijadikan kerangka. Biasanya kalau Bapak tempel di dinding, langsung ketik. Satu slide bisa dapat 5, bisa dapat 7 halaman, lumayan banget. Penulisan TA selalu dimulai bab 2 sampai terakhir. Nggak ada bab 1. Nanti ringkasannya dijadiin bab 1. Jadi orang yang bangga-bangga, enggak, gue udah selesai bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu dia caranya kuno. Cara yang modern ini. Kalau perlu ringkasan eksekutif, bikin seluruh bab pendahuluan dalam 1 halaman. Ingat ya, ringkasan eksekutif 1 halaman. Menulis full text tugas akhir dengan menggunakan slide sebagai guidance sangat mudah dan lancar. Hasilnya juga akan sangat bagus karena pemikirannya sistematis dan searah. Sampai situ Bapak cukupkan dulu slide untuk belajar hari ini. Tapi kalau ada yang mau tanya, tentu Bapak kasih. Ayo silakan. Siapa yang mau tanya? Pak Nisa mana dia? Pak Nisa. Nurjana dekat Pak Nisa. Nggak ada Pak Nisa di sini. Oke, nanti kuliah yang kedua lain lagi. Juga Bapak yang bawa. Kuliah yang ketiga nanti rame-rame. Mulai, ini nanti Bapak bagi, tapi kalian bikin draftnya atau bikinlah rencana tugas akhir dalam bentuk
sinopsis, 1 lembar kertas, tidak lebih. Oke, tapi sebelum Bapak tutup, Bapak kasih kesempatan yang mau tanya. Silakan. Mhm. Oke, kalau gitu Bapak sudah